Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dengan Catar Wahyu Suhaldi NRP 2202071 izin untuk menjelaskan ataupun memaparkan sebuah materi pengantar komputer selama satu semester. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu komputer. Pasti semuanya tahu di era milenial ini, komputer tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Komputer adalah sebuah alat untuk mengolah data ataupun informasi. Komputer juga sebuah perangkat elektronik yang mampu mengolah, mengambil, menyimpan, dan memanipulasi informasi data. Jenisnya komputer ada PC, desktop, dan laptop. Dan komputer itu adalah sebuah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer sendiri pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Baik, di dalam komputer ini memiliki beberapa komponen utama, yaitu seperti hardware, software, dan brainware. Apa sih itu hardware? Hardware atau perangkat keras, yaitu yang merupakan komponen dari sebuah komputer yang fisiknya bisa dilihat, seperti ataupun bisa disentuh. Fungsi secara umum dari hardware ini adalah untuk menerima input, memberi output, ataupun menyimpan data. Di hardware ini memiliki beberapa jenis seperti input device, contohnya mouse, keyboard, ataupun scanner. Dan ada pun output device, contohnya monitor, printer, ataupun speaker. Dan lainnya juga ada process device, yaitu seperti RAM, motherboard, dan VGA. Dan ada juga storage device, yaitu hard disk dan flash disk. Dan selanjutnya ada software. Apa sih itu software? Software itu adalah tentunya perangkat lunak, yaitu suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Fungsi umum dari software ini yaitu untuk mengatur hardware yang ada pada komputer, dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Fungsi lainnya adalah sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Software ini memiliki beberapa jenis seperti sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program aplikasi. Dan selanjutnya ada brainware. Ada beberapa jenis dari brainware ini. Tingkatan brainware terdiri atas sistem analis, programmer, administrator, dan operator. Brainware yang lain yaitu seperti software engineer, hardware engineer, nature, ataupun department. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi sistem operasi. Apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi yaitu software yang bertugas untuk mengatur atau mengendalikan hardware dan menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Contohnya Windows, OS, Mac OS, Linux, dan US. Fungsi dari sistem operasi ini yaitu seperti menjalankan operasi dasar, mengatur fungsi kerja hardware dan software, rumah ataupun induk dari aplikasi, menyajikan tampilan, dan melindungi dan mengawasi jalannya suatu program. Sistem hardware ini dalam bahasa Inggrisnya ataupun operating system disingkat US adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk programmer komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Dan jaringan komputer ini ada dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain. Dan biasanya digunakan untuk berbagai sumber data. Jenis jaringan ini memiliki beberapa jenis seperti personal area network,
VPN ataupun Virtual Private Network, Internet, MAN. Dan jaringan komputer ini memiliki beberapa jenis topologi jaringan komputer seperti bus, ring, tree, mesh. Perangkat jaringan komputer yaitu seperti server, network interface, card, kabel jaringan, router, bridge, modem, repeater, dan wireless card. Jaringan komputer ini adalah sebuah telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer ini adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan ataupun servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien ataupun disebut client, dan yang memberikan mengirim layanan disebut peladen ataupun server. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bahasa pemrograman. Apa sih itu bahasa pemrograman? Yaitu suatu kumpulan instruksi untuk memberi perintah kepada software pada komputer. Contohnya seperti PHP, Python, Java, C++, C Pagar. Dan bahasa pemrograman ini atau sering diistilahkan juga dengan bahasa pemrograman komputer ataupun bahasa komputer, yaitu sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan juga suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seseorang programmer untuk menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis di dalam komputer sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan internet. Nah, ini pasti semua orang dari anak kecil ataupun dewasa tidak asing lagi dengan kata-kata internet. Apa sih itu internet? Dan internet ini adalah ternyata singkatan dari Interconnected Network. Yang belum tahu apa sih itu singkatan dari internet, yaitu Interconnected Network, yaitu sebuah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet ini juga memiliki fungsi dan tujuannya seperti memudahkan komunikasi, memudahkan dalam pekerjaan, memudahkan mengakses informasi, dan tentunya buat mahasiswa ataupun pelajar biasanya menggunakan internet ini untuk mencari jawaban soal. Dan internet ini biasanya juga dilakukan oleh mahasiswa biasanya untuk membuka soal. Dan dalam arti harfiah, internet adalah sebuah jaringan yang saling berhubungan, yaitu jaringan komputer yang saling terhubung, ataupun dengan menggunakan paket protokol internet, TCP ataupun IP, untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Ini adalah jaringan dari jaringan yang terdiri dari jaringan privat, jaringan publik, jaringan akademik, jaringan bisnis, dan pemerintah lokal ke lingkup global. Biasanya dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan optik. Internet membawa beragam sumber daya layanan informasi seperti dokumen hypertext yang saling terkait dan aplikasi World Wide Web ataupun www, surat elektronik, telepon, dan berbagai berkas. Asal-usul internet ini sendiri yaitu berasal dari penelitian yang ditugaskan oleh pemerintah federal Amerika Serikat ataupun USA pada tahun 1960-an untuk membangun komunikasi yang kuat dan toleran terhadap kesalahan dengan jaringan komputer. Oke, selanjutnya saya akan membahas website. Apa sih itu website? Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet. Dan website ini memiliki beberapa jenis seperti website statis, website dinamis, website interaktif. Dan unsur website sendiri ada domain, hosting, dan konten.
Pasti untuk pengguna internet tidak asing dengan kata-kata website. Website ataupun situs web dalam bahasa Inggrisnya adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan. Dan sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet ataupun jaringan area lokal melalui alamat internet yang dikenal sebagai URL. Gabungan atas semua situs yang dapat diakses oleh publik di internet disebut pula seperti yang tadi saya katakan, www, World Wide Web, atau lebih dikenal dari singkatan WWW. Meskipun setidaknya halaman beranda situs internet umumnya dapat diakses publik secara bebas, pada praktiknya tidak semua situs memberikan kebebasan bagi publik untuk mengaksesnya. Beberapa situs web mewajibkan pengunjung untuk mengisi biodata ataupun lainnya, ataupun melakukan pendaftaran sebagai anggota ataupun bahkan meminta pembayaran untuk dapat menjadi anggota untuk mengakses website ini. Misalnya situs-situs yang menampilkan pornografi, situs-situs berita ataupun layanan surel dan lain-lain. Oke, kali ini akan saya jelaskan lagi tentang browser dan search engine. Apa sih itu browser? Browser adalah aplikasi yang bisa menjelajah, menyajikan ataupun mengambil konten yang ada di berbagai sumber informasi pada jaringan internet. Biasanya kita gunakan internet seperti Mozilla, Chrome, IE, Opera. Dan selanjutnya ada search engine. Adalah sebuah program komputer komputer tertentu yang khusus difungsikan untuk membantu pengguna data mencari berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan WWW ataupun World Wide Web. Seperti Google, pasti tidak pada asing dengan kata-kata Google, Bing, Yandex, dan Yahoo. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang multimedia. Apa sih itu multimedia? Pasti buat anak-anak mahasiswa ataupun pelajar di bidang multimedia ataupun di jurusan multimedia pasti tidak akan asing dengan kata-kata ini. Multimedia adalah sebuah penggunaan komputer untuk menyajikan atau menggabungkan sebuah teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu ataupun tool dan tautan ataupun link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika. Selain dari dunia informatika, multimedia juga diadopsi dari dunia game dan juga pembuatan situs web. Pemanfaatan multimedia termasuk juga dalam bidang pendidikan dan bisnis, tidak hanya di bidang elektronika juga. Di bidang pendidikan, multimedia dimanfaatkan sebagai media pengajaran, baik dalam kelas maupun secara mandiri ataupun secara otodidak. Di bidang bisnis juga, multimedia dimanfaatkan dalam media profil perusahaan, profil produk, bahkan sebagai media kios informasi dan pelatihan dalam sistem pembelajaran daring. Pada awalnya juga, multimedia hanya mencakup media yang menjadi konsumsi indera penglihatan, seperti gambar diam, teks gambar, gerak video, dan gambar gerak ataupun animasi, dan konsumsi indera pendengaran seperti suara, dan juga memiliki rupa berwujud. Dalam perkembangannya, multimedia mencakup juga kinetik ataupun yaitu gerak, dan bau yang merupakan konsumsi indera penciuman. Multimedia mulai memasukkan unsur kinetik sejak diaplikasikan pada pertunjukan film 3 dimensi ataupun 3D yang digabungkan dengan gerakan pada kursi tempat duduk penonton. Kinetik dan film 3D membangkitkan kesan realistis. Oke. Selanjutnya dalam multimedia ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada 3 jenis seperti multimedia interaktif. Contohnya ada CD interaktif, virtual reality. Yang kedua ada multimedia hiperaktif, contohnya mobile banking, website, dan game online. Yang ketiga ada multimedia linear, yaitu contohnya seperti e-book, musik, dan film. Oke, terakhir, the last, saya akan menjelaskan tentang social media.
Pasti buat kaum milenial banyak banget yang menggunakan sosial media pada era ini. Apa sih itu sosial media? Sosial media adalah sering disalah tuliskan sebagai sosial media. Sebenarnya itu media sosial dan sebuah media daring yang digunakan satu sama lain oleh para pengguna, bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk dari media sosial ataupun sosial media yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan beberapa sosial media ini memiliki ciri-ciri seperti pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang tetapi lebih luas. Contohnya pesan melalui SMS ataupun internet. Kedua adalah pesan yang disampaikan bebas atau tanpa harus melalui suatu gatekeeper. Yang ketiga adalah pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya. Dan yang terakhir memiliki ciri yaitu seperti penerima pesan yang menentukan waktu interaksinya. Dan contoh-contoh ataupun jenis sosial media ini yaitu seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lainnya pasti kita sering menggunakannya. Dan di sosial media ini memiliki dampak dari keseringan kita menggunakan sosial media, yaitu salah satunya yaitu biasanya masyarakat memiliki ketergantungan terhadap teknologi terkini. Pada awalnya manusia sebagai makhluk sosial, namun dengan adanya teknologi saat ini ataupun elektronik saat ini, nilai-nilai budaya masyarakat itu semakin kesini, semakin rapuh dan mulai memudar. Inilah perubahan yang terjadi dari dampak media sosial, di mana manusia yaitu menjadi makhluk antisosial. Di lingkungan masyarakat juga, hampir semua kalangan sudah menggunakan yang namanya media sosial. Perkembangan teknologi media sosial ini hampir seluruh dunia menjadi menjamur dan mengakar di kehidupan sehari-hari serta telah mengubah gaya hidup bahkan pola pikir kita. Dan sekian dari pemaparan dan penjelasan materi kuliah pengantar komputer kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.